warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, puji syukur tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa. Kata Allah, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku telah memberikan nikmat yang besar, maka sepatut dan sepantasnya kita mensyukurinya, sehingga kita pada saat ini telah sampai pada bulan Dzulhijjah, salah satu bulan yang diharamkan. Dan di bulan ini pula ada dua peristiwa yang sungguh luar biasa. Satu adalah peristiwa ibadah haji, yang kedua adalah yang di dalamnya adalah ibadah kurban. Dua hal ini sungguh luar biasa. Allah telah memberikan ajarannya kepada kita. Pada saat ini kita menjelang untuk berkurban, maka ada landasan yang harus kita lakukan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberi Muhammad nikmat yang banyak. Untuk apa Allah memberikan peringatan ini kepada kita? Tadi untuk semakin taqarrub ilallah, untuk menjadi la'alakum tattaqun, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa tentunya. Karena dengan kenikmatan itu kita mampu mensyukurinya, kita mampu meningkatkan keimanan kita tentunya. Kemudian Allah juga memberikan kepada kita peringatan fasholli lirabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dua hal yang Allah sandingkan antara sholat dan berkurban, karena di dalamnya ada keikhlasan yang harus kita lakukan, di dalamnya ada ajaran taqarrub yang harus kita lakukan, dan penghambaan diri kita kepada Allah. Kita lihat bahwa surat ini, Al-Kautsar ini merupakan surat ke-8. Klasifikasinya diturunkan di Mekah, dan posisi surat itu setelah surat Al-Ma'un. Anatominya bahwa surat terpendek yang ada dalam Al-Quran hanya terdiri dari 3 ayat, 10 kata, 42 huruf. Dengan gaya bahasa yang luar biasa, memiliki kekuatan makna yang sungguh luar biasa. Kemudian maknanya adalah Al-Kautsar ini berasal dari kata dasar katsura, artinya banyak, artinya nikmat, kebaikan yang berlimpah dan tak terputus. Dan dari keutamaannya adalah ini, kalau dilihat dari asbabun nuzulnya, adalah Rasulullah SAW ketika itu sedang mengalami kesedihan. Kenapa? Karena anaknya yang laki-laki meninggal. Maka menjadi puncak kesedihan dan menjadi ejekan dari kaum Quraisy.
Kenapa? Karena di tradisi orang Mekah, tradisi orang Arab, bahwa keturunan itu harus anak laki-laki. Penerus dari sebuah, mungkin di kita itu istilahnya marga ataupun yang lainnya, itu adalah anak laki-laki. Maka zaman dahulu anak perempuan, maka di zaman jahiliyah adalah dibunuh. Rasulullah mengalami kesedihan, maka turunlah ayat ini untuk memberikan kebahagiaan kepada Rasulullah SAW. Itu asbabun nuzul dari surat ini. Kemudian bisa kita lihat bahwa dua ayat yang luar biasa yang saya sampaikan tadi, fasholli rabbika wanhar, ada dimensi vertikal yaitu hablum minallah, dan ada dimensi wanhar adalah hablum minannas. Dua hal ini yang kemarin kita sudah minggu yang lalu sudah mendengarkan kajian yang disampaikan oleh guru kita terkait bagaimana histori, bagaimana sejarah adanya kurban ini sebagai kelanjutan dari tradisi ataupun ajaran yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam terkait bagaimana kita harus berkurban. Di dalam dua hal ini adalah ketika fasholli rabbika wanhar, fasholli rabbika di sini ada kita meluruskan keikhlasan kita kepada Allah. Kita menghambakan diri kita kepada Allah. Kita mengharapkan keridhaan kepada Allah. Kita mengharapkan rahmat Allah agar kita senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah. Maka sholat adalah sebuah sarana komunikasi kita kepada Allah. Sholat adalah salah satu sarana untuk penghambaan diri kita kepada Allah. Sholat adalah salah satu sarana mengingat kita kepada Allah. Kemudian kurban adalah adanya sebuah pengorbanan yang harus kita lakukan, yang saat ini tentunya di tengah-tengah kondisi ekonomi yang saat ini luar biasa mendorong setan kepada kita untuk selalu menggoda. Sayang kalau kita berkurban dengan kondisi saat ini ekonomi yang luar biasa. Di tengah-tengah ekonomi yang sulit kita harus berkorban, sayang pengeluaran kita. Setan selalu menggoda hal itu. Tapi sebagai orang yang beriman, Allah sudah memberikan kepada kita peringatan bagaimana sebuah keikhlasan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam terkait sebuah perintah yang Allah lakukan. Nah, filosofi pengorbanan di sini ada tauhid mutlak, artinya meneladani ketaatan yang absolut, yang tidak ada tawar-menawar yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Dengan begitu luar biasanya bahwa Nabi Ibrahim dengan kesusah payahan, dengan kesabaran yang luar biasa menunggu mendapatkan putra, sementara setelah ada diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankannya. Di situ ada kegalauan hati yang luar biasa. Di situ ada hal yang harus diberikan antara ketaatan ataupun rasa sayang terhadap anak yang didambakan. Namun tidak menutup ketaatannya kepada Allah dan menghindarkan diri dari ego yang ada dalam diri Nabi Ibrahim, dan juga dengan harta yang luar biasa yaitu anak, dia tetap ingin menjalankan
sebuah perintah yang dilakukan oleh Allah. Ini sebuah iktibar, sebuah tarbiyah, sebuah pembelajaran kepada kita bagaimana keteladanan Ibrahim dengan keikhlasannya, dengan keimanannya. Pertanyaannya adalah, itu adalah nabi, kita bukan nabi. Mampukah kita? Tapi itu adalah sebuah pelajaran. Itu adalah sebuah contoh yang tentunya kalaupun tidak kita lakukan 100%, minimal kita mendekatinya. Yang kedua, filosofi pengorbanan ini adalah bukti syukur kita atas nikmat Allah yang luar biasa banyak. Allah telah memberikan kenikmatan yang luar biasa. Kata Allah, la in syakartum la ijidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ketika kau syukur akan aku tambah. Ketika kau mengingkarinya, tunggu azabku yang begitu pedih. Maka rasa syukur ini atas nikmat Allah perlu kita aplikasikan dalam sebuah ketaatan yang Allah perintahkan tadi untuk berkurban. Yang saat ini mungkin tinggal menghitung hari untuk kita melakukan berkurban. Kemudian yang selanjutnya adalah filosofinya adalah ada kepedulian. Allah memberikan sebuah pembelajaran kepada kita. Di sebuah ketaatan itu ada rasa empati kita kepada saudara-saudara kita. Ada sebuah sarana untuk bersilaturahim kita dengan saudara-saudara kita melalui kurban itu. Kenapa hal ini harus dilakukan? Karena Allah menciptakan kita untuk sebuah ketaatan. Itu adalah sebuah pilihan. Apakah pilihan kita mau taat atau tidak? Kata Allah, silakan. Tapi ketika kamu taat, maka rahmatku akan tentunya akan melimpah kepadamu. Ketika kau tidak, pertanggungjawabkan nanti di yaumil qiyamah apa yang sudah kita lakukan. Suka-suka kita hidup di dunia, mau taat mau tidak silakan. Itu adalah sebuah pilihan, kata Allah. Bagaimana kita kondisi saat ini dengan sebuah kondisi yang secara ekonomi pelan tapi pasti kita mengalami kesulitan terhadap ekonomi, dan ini tentunya sebuah ujian, dan tentunya ini sebuah bagaimana kita memahaminya. Dan kekhawatiran itu tidak akan perlu ada bagi kita yang senantiasa Allah sebagai satu-satunya yang menguasai kita. Kita tidak perlu khawatir dengan kondisi yang ada. Ini adalah sebuah batu ujian kita. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana ketaatan kita, bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tantangan yang luar biasa ini, kita tentunya berharap bahwa pelaksanaan dari sebuah ketaatan ini mencerminkan sebuah kepedulian kita dan sebuah pelaksanaan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dari sebuah pembelajaran kurban ini, dari sisi kehidupan kita, terutama di keluarga kita, memberikan sebuah pembelajaran. Tidak hanya kurban ini memberikan pembelajaran dari sisi kepedulian sosial kita, ketaatan kita, tapi bagaimana pola asuh kita terhadap anak. Apa itu? Manakala Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah untuk melakukan perintahnya berkurbankan anaknya,
Maka Nabi Ibrahim melakukan dialog dengan anak. Kalau saat ini mungkin kita bahwa anak adalah bagaimana kita, tergantung bahwa anak mau ke A mau ke B adalah tergantung kita. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan pembelajaran kepada kita. Masa depan anak sangat berbeda dengan kita. Dunia anak yang akan datang sangat berbeda dengan dunia kita. Maka Nabi Ibrahim mengadakan diskusi dengan anaknya. Bagaimana anakku dengan perintah ini? Ini adalah menunjukkan bagaimana sebuah ketaatan itu dikemas dengan sebuah pembelajaran kepada keluarga. Kemudian selanjutnya adalah ada ketaatan yang totalitas. Artinya ketaatan ini tanpa tapi, tetapi ketaatan dituangkan, diimplementasikan dengan perbuatan. Ketika Allah memerintahkan kurban, maka dilakukan. Meskipun tadi Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, melakukan diskusi dengan anaknya, bagaimana tanggapan anak terhadap apa yang diperintahkan. Dan Nabi Ibrahim ingin memberikan kekuatan, dan anaknya pun memberikan kekuatan bahwa itu adalah perintah, ya laksanakan. Kita tidak pada posisi untuk mengingkarinya, karena kita adalah Allah ciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah di situ mengandung adalah pengertian ketaatan kita kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah Nabi Ibrahim menerima perintah Allah melalui mimpi. Artinya ada jalan bahwa perintah itu berbagai cara dilakukan oleh Allah agar bisa dilaksanakan. Dan tentunya Nabi Ismail merespon dengan kesabaran, ketaatan, dan menekan ego yang bahwa semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kondisi saat ini, mari kita lihat bagaimana pemahaman tekstual dan kontekstual terhadap kurban itu. Kalau secara tekstual bahwa ini adalah sekedar ritual tahunan yang dilakukan di bulan Dzulhijjah. Ketika melakukan pemotongan hewan mungkin di luar dari bulan Dzulhijjah dan tidak diniatkan kurban, maka itu hanya sifatnya mungkin sedekah atau sifatnya mungkin yang lain, akikah ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua, motivasinya menggugurkan kewajiban agama semata-mata. Artinya ada perintah maka kita gugurkan, kita laksanakan perintah itu untuk ketaatan. Kemudian orientasi fisiknya bahwa biasa mungkin ketika Idul Adha ya ada pesta sate kira-kira gitu. Kita nyate bareng-bareng selama 3 hari misalnya dengan hari tasyrik yang disyaratkan. Ada status sosial, ada merasa dermawan atau ria atau menunjukkan bahwa kemampuannya. Tapi tafsir kontekstualnya yaitu tadi bagaimana instrumen ekonomi keumatan berkelanjutan. Ini yang tentunya penting buat kita. Bagaimana memberdayakan mungkin masjid ini menjadi sebuah siklus untuk pemberdayaan masyarakat.
Kemudian yang kedua, menjadi sarana distribusi kekayaan dan hablum minan nasnya. Artinya kenapa ada distribusi kekayaan tadi? Ada siklus dari peternak mungkin ke penjual, kemudian pembeli, distribusi. Itu rantai distribusinya luar biasa. Kemudian untuk jangka panjangnya, artinya perlu ada bagaimana mungkin yang biasa kita lakukan ini pemotongan ataupun pembagian, terutama pembagian dari daging-daging yang sudah kita urus ini, itu menjadi jangka panjang, bukan jangka pendek. Kalau kita lihat, kita hitung mungkin di bumi anggrek ini kambing bisa ratusan yang dipotong, sapi juga bisa ratusan. Kalau kita lihat kerjasama antar masjid luar biasa, kita kemas menjadi sebuah makanan yang mungkin terawetkan, yang nanti bisa dilakukan untuk seterusnya ke depannya, 11 bulan ke depan, itu sangat luar biasa tentunya. Kemudian satu sosial menghapus sekat kelas ukhuwah dan kelas egoisme. Artinya bahwa dengan kurban ini kita ingin melihat, ingin mendekatkan, tidak ada lagi bahwa status-status itu, yang ada adalah ketaatan. Yang ada adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu parameter bahwa kesempurnaan ibadah kita, syarat-syaratnya, hewan yang mungkin unta umurnya 5 tahun, sapi umurnya 4 tahun, kambing minimal 1 tahun. Dan anatomi anti cacatnya adalah dari sisi mata, kemudian dari fisik tidak sakit, dari kaki tidak pincang, tulang atau daging tidak kurus. Ada ketika mungkin saudara kita tidak bisa memotong sapi mungkin. Kenapa? Untuk adanya istilahnya toleransi. Di Bali misalnya, sapi menjadi sesuatu yang sakral gitu. Atau di India misalnya, sapi menjadi sesuatu yang sakral gitu. Dan akan ketika kita potong, mungkin akan menjadi gejolak. Maka kurban yang mungkin di India dan di kita di Bali lebih pada pendekatannya pada kambing gitu. Untuk tadi agar tidak terjadi gejolak, tetap karena kita mungkin minoritas gitu, bukan mayoritas. Kemudian status hukumnya ketika kita membaca basmalah, menurut itu imam itu wajib, syarat sahnya itu membaca basmalah. Menurut Hanafi, Maliki, Hambali. Namun Hanafi pun membolehkan juga ketika mungkin kita lupa membaca basmalah. Nah, tadi yang saya sampaikan, ketika kita berkurban ini ada hal yang harus kita perhatikan gitu. Bagaimana distribusi ini? Ada sebagian pendapat, yaitu pendapat mazhab Syafi'i, 1/3 untuk fakir miskin atau kelompok prasejahtera ataupun duafa. Namun ada juga sebagian lagi untuk kerabat, 1/3 untuk kerabat, 1/3 untuk fakir miskin, dan 1/3 untuk sohibul kurban, artinya keluarga yang berkurban. Tapi perbedaan mazhab ini tadi 1/3 itu.
tidak mutlak terbebas, mau diberikan kepada siapapun dari sisi daging kurban yang sudah kita potong-potong. Nah, kenapa kurban ini untuk sebagai pendekatan adalah melepaskan diri kita dari ego dunia ini. Filosofinya, melepaskan diri kita dari sifat-sifat hewani yang ada dalam diri kita. Melepaskan diri kita dari sifat kekikiran tentunya. Dan mendekatkan diri kita terhadap keikhlasan yang dituntut agar apa yang kita korbankan itu Allah terima. Maka kenapa juga harus hewan yang tadi tidak cacat, dan kenapa hewan ini juga harus terpilih? Karena sesuatu yang kita berikan ya, yang terbaik tentunya menurut Allah itu yang paling dicintai, itu yang paling sampai. Dan ini adalah sebuah cara Allah bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah dan bagaimana mempererat silaturahim kita kepada sesama kita. Namun berat ya, karena dalam diri kita selalu digoda oleh setan agar senantiasa mengingkari. Karena berkaitan dengan harta, maka sangat berat untuk kita keluarkan. Sangat terhitung oleh kita. Kalau kita keluarkan 10, yang kita miliki 15 misalnya atau 20, maka akan berkurang. Itu akan selalu ada dalam diri kita. Rasa sayang untuk dikeluarkan ada pasti tertanam dalam diri kita, siapapun dia. Tinggal tadi lebih besar mana ketaatan kita atau godaan setan yang melarang kita untuk mengeluarkannya. Nah, tadi siklus ini kita mulai dari muzaki perkurban. Dia memberikan sebuah modal, ada demand, ada permintaan. Maka tadi saudara kita mungkin yang jualan akan datang ke peternak. Kalau peternak untuk mendapatkannya maka ada lapangan kerja mungkin secara temporer gitu. Ada yang membuat kandangnya, ada yang menjaganya, ada yang mencari rumputnya dan sebagainya. Kemudian ada distribusinya. Distribusi ini adalah rangkaian tadi ekonomi yang luar biasa. Akan lebih luar biasa lagi manakala mungkin masjid kita sejak awal sudah kita rancang, mungkin menabung kira-kira, menabung didata berapa yang mau berkurban nanti di tahun depan, mulai nabung mungkin dari setelah ini. Entah kalau harga, katakan kalau patungan sapi misalnya 3,5, berarti kalau bagi 12 ya sekitar 300-an gitu ya. Sekitar 300-an sebulan gitu. Kalau 300 sebulan berarti 10.000 sehari kira-kira. Dan itu siklus luar biasa. Nanti kita mungkin ke peternak ataupun melalui yang biasa kita, mungkin kalau di kita Pak Dedi misalnya, sudah demikian luar biasanya ya. Nanti akan ada gerakan yang berkurban ya. Gerakan Blok TU berkurban ya. Yang nabung mungkin. Tidak manakala sudah mendekati mana yang mau gitu, patungan gitu. Tapi sudah dirancang sejak awal, itu akan lebih baik lagi. Ya, ini hanya sebuah ilustrasi aja Bapak Ibu, bahwa akan sangat
lebih berguna lagi manakala tadi kita coba mungkin kemas gitu, kita pasak gitu, kita baik ke dibungkus, direndang gitu supaya tahan awet. Mungkin yakin di Blok TU banyak juga orang-orang Padang bisa mengemas itu gitu, sehingga manakala mungkin tiap Jumat ataupun tiap minggu keberapa gitu, itu bisa kita sajikan gitu, yang tidak habis pada sesaat gitu. Bisa kita sajikan itu untuk diberikan mungkin pada lingkungan kita, tidak hanya pada saat Idul Kurban saja, seperti apa yang disampaikan ketika mungkin di Mekah saking banyaknya dan lebih banyak orang yang berkurbannya daripada yang memakannya di Mekah, maka daging itu dikemas menjadi kalengan atau menjadi apa yang saat ini itu kemasan lah ya, menjadi kemasan yang tahan awet ya. Nah, menjadi kemasan yang awet gitu, ini perlu dicoba gitu, karena sayang banget gitu ketika ini tidak termanfaatkan untuk hal yang akan datang. Kita memang tidak bisa memprediksi akan terjadi apa di depan nanti, tapi kita hanya bisa mempersiapkan apa yang akan terjadi di depan dengan persiapan sebenarnya tadi, seperti bagaimana ke depan gitu, apakah keadaan ekonomi kita akan baik atau tidak, tapi paling tidak sudah mempersiapkan. Begitu pula bagaimana kita mempersiapkan akhirat kita ya, kita dengan ketaatan kita. Ini hanya ingin melihat Bapak Ibu tradisi gitu. Tadi tradisi bagaimana berkurban di beberapa daerah gitu. Di India tadi saya sampaikan menyembelihnya domba ataupun kambing ya, bukan sapi ya. Di Inggris tadi dihidangkan dengan tidak hanya nasi gitu, tidak hanya daging tapi dikemas menjadi nasi. Karena ketika memberikan daging kan butuh dipasak. Bagi fakir miskin yang mungkin ada, bagaimana memasaknya gitu, bagaimana berasnya dan sebagainya gitu. Apakah hanya daging gitu yang harus kita berikan? Ini perlu pemikiran kita juga, bahwa daging betul salah satunya, tapi ketika mereka ingin makan bersama, ya butuh makan. Apalagi sekarang kondisi beras juga cukup mahal misalnya, akan sangat sulit. Bahwa inilah dari siklus kurban ini adalah bagaimana intinya adalah ketaatan kita, kesejahteraan kehidupan kita dunia dan akhirat. Secara duniawi kita mendapatkan doa tentunya dari orang-orang yang sudah kita berikan dagingnya, dan ketika keakhiratan diterimanya mungkin kurban kita. Itu harapan kita, sehingga menimbulkan kesehatan dalam tubuh kita, kesehatan jasmani dan rohani kita, mental kita tentunya. Dan ini kata Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 37, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keriduannya Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Artinya bahwa meskipun kita berkurban, tapi niatnya adalah bukan untuk keriduan Allah, tentunya belum tentu nyampe. Tapi harapan kita, Allah menerima mungkin di antara saudara-saudara kita nanti di Idul Adha dan hari Tasyrik yang akan memotong. Mudah-mudahan Allah terima kurbannya dan Allah jadikan
sebuah pahala yang terbaik tentunya. Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita, ini menjadi renungan saya secara pribadi dan umumnya pada kita semua, agar senantiasa kita mampu memberikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu untuk meningkatkan pemahaman kita dan meningkatkan ibadah-ibadah kita agar senantiasa kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kurangnya. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.